Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yauhan Ari Kurnia. Saya berasal dari kelas B PJKR angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi dari mata kuliah pendidikan agama yang diampu oleh Bapak dosen kami yang bernama Bapak Sudari MPD. Judulnya adalah Agama Membangun Persatuan dalam Keberagaman. Persatuan dalam kehidupan masyarakat. Kita awali dengan pengertian dahulu. Persatuan, apa sih yang dimaksud dengan persatuan? Persatuan adalah gabungan, ikatan, atau kumpulan dari bagian yang sudah bersatu. Di sini tentunya adalah warga negara yang ada di negara tersebut yang harus bisa bersatu ya. Kemudian umat merupakan sebutan lain untuk makhluk yang bernama manusia dan bisa juga diartikan penganut atau pemeluk suatu agama. 3. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama di suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu. Masyarakat bisa disebut dengan kita ini ya. Jadi sekumpulan manusia yang hidup di suatu negara, wilayah yang terikat dengan aturan tertentu. Kemudian agama. Apa sih yang disebut agama? Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Di Indonesia sendiri, agama ada 5 yang diakui. Pertama adalah Islam tentu saja, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Yang terakhir adalah keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keberagaman berarti memahami bahwa setiap individu itu unik dan mengakui perbedaan individu lainnya. Di Indonesia banyak sekali keberagaman maupun agama, ras, suku, bahasa, dan yang lainnya. Pertama, menghargai perbedaan. Kedamaian ada ketika kita menerima perbedaan. Ada 2 yang kita tekankan di sini adalah konsep toleransi, kebebasan beragama. Jadi di Indonesia sendiri kita bebas menganut agama yang diinginkan, tidak ada unsur paksaan. Yang kedua adalah batasan toleransi umat beragama. Jadi toleransinya dibatasi ya. Jadi kita sebagai orang Islam tidak boleh ikut beribadah ikut melaksanakan ibadah agama yang lainnya. Jadi ada batasan di situ. Kemudian lanjut, mempersatukan umat beragama. Ada 5 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kerjasama antar pemimpin dan rakyat. Jadi pemimpin daerah atau pemimpin pemerintahan pusat harus bisa bekerja sama kepada rakyat yang dipimpinnya. Jadi tidak boleh pemimpin menyengsarakan rakyat yang dipimpinnya. Rakyat pun harus bisa menghargai keputusan pemimpin yang mengambil keputusan. Jadi terjadi suasana yang kondusif antara pemimpin dan rakyatnya. Kalaupun itu ada ketidakpuasan ya mungkin agak sedikit kecil ya ketidakpuasannya. Jadi harus bisa bekerja sama pemimpin antar rakyatnya. Dan kedua, peduli pada sesama tanpa melihat perbedaan. Ini berlaku pada kita sebagai manusia dan manusia yang lainnya. Kita yang hidup sosial harus peduli pada sesama. Contoh, meskipun kita berbeda keyakinan, berbeda suku, kita harus saling menghormati atau selalu membantu teman kita, saudara kita, atau tetangga kita yang mengalami kesulitan. 3. Cinta tanah air dengan bangga menjadi warga negara Indonesia. Jadi kita harus mencintai tanah air kita dengan bangga ya. 4. Peran pemuda. Di sini peran pemuda sangat penting. Pemuda harus bisa menjaga
keadaan yang kondusif, jangan malah memprovokasi, membuat onar atau membuat hal-hal yang merugikan terhadap kelangsungan hidup bernegara dan bermasyarakat. Kelima adalah semangat nasionalisme. Lanjut, makna semangat persatuan dan kesatuan. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1. Berikut adalah prinsip-prinsip yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia. Pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itu adalah nasionalisme Indonesia, semangat mencintai bangsa Indonesia dan bangsa sendiri. 3, kebebasan yang bertanggung jawab. Maksudnya kita meskipun bebas, berpolitik bebas aktif, tapi tetap bertanggung jawab terhadap negara Indonesia tentunya. Keempat adalah wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah konsep pemahaman tentang keberagaman wilayah, budaya, sumber daya alam, serta potensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas. Dengan adanya ini mengajarkan pentingnya memahami dan menghargai keberagaman tersebut untuk memperkuat kesatuan bangsa. Konsep ini bertujuan membentuk kesadaran kolektif atas identitas, kekayaan, dan potensi bangsa Indonesia sebagai entitas kepulauan. Yang kelima adalah persatuan membangun untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Slide selanjutnya, slide ke-6 adalah kerukunan ya. Jadi kerukunan sangat erat ya dengan persatuan. Ini merupakan, kalau kita sudah bisa rukun, insya Allah kita juga akan tercapai persatuan itu lebih mudah. Apa sih yang dimaksud dengan kerukunan? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar kerukunan adalah rukun, yang artinya hubungan persahabatan, damai dan tidak saling berselisih. Oleh karena itu, tugas pemimpin dalam pemerintahan antaranya adalah berusaha menciptakan kerukunan hidup bersama. Meskipun pemimpin maupun di desa, di daerah, di pusat, seharusnya memelihara kerukunan yang ada di masyarakatnya. Seperti itu. Kemudian pentingnya persatuan dan kerukunan. Persatuan dan kerukunan umat merupakan awal dan fondasi terjadinya persaudaraan dalam masyarakat. Dengan kata lain, tanpa adanya persatuan dan kerukunan dalam masyarakat, akan sulit terwujudnya suatu ukhuwah dalam masyarakat. Baik yang menyangkut ukhuwah basyariah, persaudaraan sama manusia, kemudian ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan, dan ukhuwah islamiyah, persaudaraan sama muslim, sama agama. Jadi penting sekali ya, persatuan dan kerukunan sangat erat sekali. Kemudian slide 8 adalah perbuatan yang merusak persatuan dan kesatuan. Di sini ada 6 contoh yang saya berikan. Sebetulnya masih banyak lagi hal-hal yang bisa merusak persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah memperolok orang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Ini sebaiknya jangan dilakukan. Dari kecil sebaiknya dibiasakan untuk tidak boleh merolok teman yang lainnya ya. Kedua, mencaci orang lain dengan kata-kata yang menyakitkan. Ini juga sama seperti yang pertama, mirip-mirip lah. Jadi tidak boleh mengumpat atau menjelekkan orang lain. Ketiga, memanggil orang lain dengan gelar-gelar yang tidak disukai. Ini biasanya sering sekali yang memanggil nama orang tuanya, biasanya seperti itu. Jadi teman kita panggil orang tuanya, namanya siapa, atau panggilannya siapa yang jelek kita panggil dengan sebutan itu. Ini tidak boleh ya. Dan yang keempat, berburuk sangka. Jadi tidak boleh berburuk sangka. 5, mencari kesalahan orang lain. Ini juga tidak boleh. Kepada teman, kepada tetangga kita harus berpikir positif, tidak boleh buruk sangka. Kemudian tidak boleh mencari kesalahan yang
lalu maupun yang sekarang, jadi biar hidup bisa lebih rukun dan damai gitu ya. Yang keenam, ini menggunjing atau bisa disebut membicarakan kurang orang lain, mengumpat, memfitnah, sama seperti yang poin ke-45 tadi. Sebenarnya ini tidak boleh dilakukan. Lanjut, nilai positif sikap persatuan dan kerukunan. Dan 6 juga yang saya masukkan di sini. Pertama adalah ukhuwah dalam masyarakat. Jadi hubungan dalam masyarakat, kalau kita bisa rukun atau bersatu, pasti di masyarakat kita akan hidup bersaudara, damai, tidak ada saling tenggang rasa ya. Itu adalah membangun kerjasama. Nah, kerjasama harus selalu kita bangun dalam masyarakat atau tetangga kita untuk suatu kedamaian di daerah tersebut. Ketika menimbulkan ketentraman dan kedamaian dalam hidup, sangat berkaitan dari yang poin pertama dan kedua tadi. Tujuannya juga untuk menimbulkan ketentraman dan kedamaian dalam hidup. Kalau di masyarakat aja udah saling tidak kondusif juga kan nggak enak. Jadi harus bisa menjaga kedamaian. Keempat, menjadi pilar utama memperdayakan potensi dan membangun kerjasama. Kelima, menjadi tolak ukur solidaritas kemanusiaan. Keenam, memiliki dampak bagi terciptanya masyarakat yang beradab. Ini bisa dilakukan karena kerjasama tadi, antar masyarakat, antar tetangga harus kerjasama agar terciptanya masyarakat yang beradab. Poin 10, slide 10, hikmah mempelajari persatuan dan kerukunan. Yang pertama adalah hidup menjadi damai dan sejahtera. Di masyarakat kalau hidup damai sejahtera juga akan membuat nyaman. Tidak ada yang provokasi, tidak ada yang membuat keonaran. Hidup menjadi lebih sejahtera dan damai. Kedua, menambahkan sikap saling menghormati dan menghargai. Baik yang muda, yang tua harus bisa saling menghormati dan menghargai. Tiga, tumbuh rasa aman dalam diri setiap orang karena tidak memiliki musuh. Nah, ini kembali ke damai tadi. Kalau kita saling menghormati dan menghargai, pasti tidak akan ada orang yang misalnya merusui kita atau membuat kita merasa tidak aman. Keempat, mendorong kemajuan masyarakat. Kalau masyarakatnya bersatu, pasti kerjasamanya pun akan lebih mudah dan kemajuan di masyarakat tersebut akan bisa lebih cepat tercapai gitu. Kelima, dengan persatuan dan kesatuan bangsa menjadi kuat. Nah, dalam lingkup masyarakat kalau sudah bersatu, sudah tidak ada rasa memperolok-olok, bersatu, bekerja sama, mesti akan berpengaruh pada kehidupan persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa menjadi lebih solid, lebih kuat, seperti itu. 11, slide 11, membiasakan persatuan dan kerukunan beragama. Ada 6 poin yang di sini saya cantumkan. Yang pertama, melahirkan kekuatan. Antar umat beragama kalau bersatu dan rukun akan melahirkan kekuatan, tidak membedakan agama tersebut, dan menciptakan kebersamaan. Meskipun beda agama, tapi tetap rasa kebersamaan bisa tetap terjalin dan akan menimbulkan kekuatan. 3, melahirkan persaudaraan. Saudara dalam beragama, saudara berbeda agama, tidak masalah. Jadi kita berbeda agama tapi tetap bersaudara dalam bermasyarakat, bernegara. 4, menciptakan kehidupan yang damai dan tenang. Nah, ini meskipun berbeda agama, kita harus bisa menjaga lingkungan bisa damai dan tenang. Tidak harus kita menonjolkan agama kita sendiri, tidak harus mengakui atau menganggap agama kita yang paling benar. Jadi kita harus saling menghargai, menghormati orang-orang yang berbeda agama dengan kita di lingkungan, di masyarakat, di bernegara.
sehingga terciptanya kehidupan yang damai dan tenang. Ini melahirkan sikap saling menghargai dan toleran tadi. Kita harus saling menghargai, menghormati, biar kita tidak melahirkan sikap saling menghargai dan toleran. Jadi kita menghargai tetangga kita yang beda agama, mau beribadah atau mau melakukan apapun kita harus menghargai, toleransi. Dia kalau mau contoh ke gereja atau ke masjid, jadi kita juga biarkan, tidak untuk mencegah atau menakut-nakuti, karena mencegah berbagai konflik. Nah, ini sebagai masyarakat yang berbeda agama, berbeda suku, pasti banyak sekali konflik ya, banyak sekali pemicu konflik, baik karena kan banyak kasus dibenturkannya agama, perbandingan agama. Nah, ini tidak boleh. Kita sebagai masyarakat harus bisa mengerti dan terus bisa menjaga konflik ini, menjaga situasi yang kondusif agar tidak terjadi gejolak konflik yang ada di masyarakat. Slide yang terakhir 12, ciptakan kerukunan umat beragama. Bagaimana caranya? Yang pertama, saling tegang rasa, menghargai dan toleransi. Ini nyambung sama yang tadi, sebenarnya harus saling menghargai dan toleransi, tidak boleh mencampur agama yang beribadah agamanya, toleransi. Dia mau melakukan agama ya diperbolehkan, jangan dicegah, jangan dipersulit. Contoh, ada yang membangun gereja juga izinnya kita harus berikan. Ada yang mau ke gereja, kita juga ikut menjaga dari luar kan bisa, tapi tetap tidak boleh masuk ke dalam, ikut beribadah. Ini kan toleransi dalam beragama seperti itu, ada batasannya tersendiri. Yang kedua, tidak memaksakan seorang untuk memeluk agama tertentu. Nah, ini tidak ada paksaan. Jadi ya kalau dia udah mau memeluk agama yang dia suka, kita tidak boleh memaksa untuk ikut ke agama kita. Jadi di Islam pun tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi siapa yang dapat hidayah juga itu yang memang dipilih oleh Tuhannya. 3, melaksanakan ibadah sesuai agama. Nah, ini tadi kalau ke Islam ya ke masjid, Kristen ya ke gereja, Buddha ya ke vihara, Hindu juga ke candi, kemudian kalau ke Hindu, kemudian mematuhi peraturan agama dalam agamanya. Peraturan agama dan permintaan ini, kita sebagai umat beragama harus patuh dan taat pada peraturan yang ada di agama. Apa yang dilarang oleh agama, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhinya dan selalu menjaga peraturan tersebut. Kemudian peraturan agama dan pemerintah pasti ada aturan sendiri yang mengatur agama, jadi ini harus kita patuhi, kita terima. Tidak boleh kita menentang peraturan yang dibuat pemerintah oleh agama kita atau agama yang diperbolehkan di Indonesia. Yang terakhir, baik, sudah selesai apa yang bisa saya ucapkan, bisa saya gambarkan, bisa saya presentasikan. Kita tekankan lagi bahwa membangun persatuan dalam keberagaman ini merupakan topik yang sangat menarik sekali di Indonesia, karena di Indonesia banyak sekali agama ya, ada 5 yang diakui. Kemudian persatuannya ini pasti sulit karena keberagamannya juga banyak, ada mulai dari suku, bahasa, ras. Nah,
Ini kita sebagai masyarakat harus bisa saling menciptakan kerukunan, menciptakan persatuan dalam keberagaman. Jadi tidak boleh kita memprovokasi atau menimbulkan konflik yang bisa membuat perpecahan di masyarakat. Kita sebagai generasi muda juga harus bisa menghargai yang lebih tua, bisa menghargai saudara-saudara yang berbeda agama, jadi bisa hidup lebih damai, lebih sejahtera, dan bisa menciptakan persatuan dalam keberagaman. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau perbuatan, karena ya kita masih belajar, sama-sama belajar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.